Wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Jumpa kembali bersama Ibu Eka. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang daur air. Masih ingat gak sama pelajaran sebelumnya? Apa sih yang dimaksud dengan daur air? Daur air adalah proses perputaran air dari bumi menuju atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Air di bumi dibagi menjadi berapa sih? Nah, air di bumi dibagi menjadi dua. Apa saja? Yaitu air permukaan dan air tanah. Apa sih air permukaan itu? Nah, air permukaan adalah air yang berada di permukaan bumi tanpa proses penggalian. Contohnya apa aja? Nah, air permukaan contohnya air laut, air danau, air sungai, air samudera, rawa, dan lain-lain. Terus, kenapa ada air tanah? Emangnya tanah menghasilkan air? Bukan seperti itu. Air tanah adalah air yang berasal dari tanah. Kok bisa? Nah, pada saat proses terjadinya hujan, air tanah tadi didapatkan melalui proses infiltrasi. Atau dari mata air juga bisa. Apa sih infiltrasi itu? Nah, infiltrasi adalah proses penyerapan air dari permukaan bumi menuju ke tanah melalui pori-pori bumi. Oh begitu. Mengapa air di bumi tidak pernah habis? Kan tadi kita sudah mempelajari tentang apa itu daur air. Daur air adalah proses perputaran bumi, proses perputaran air dari bumi menuju atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Prosesnya terjadi berulang-ulang. Oleh sebab itu, air di bumi tidak cepat habis atau tidak habis. Akan tetapi, kita harus ingat, kita harus menghemat air bersih. Nah, bagaimana proses daur air? Nah, daur air tadi, air yang tadi awalnya di permukaan bumi mengalami penguapan. Kok bisa dia mengalami penguapan? Karena terkena sinar matahari. Air tadi menguap. Nah, uap air tadi dinamakan dengan evaporasi. Uap air berjalan, naik, menuju atmosfer. Semakin tinggi, suhunya semakin rendah. Oleh sebab itu, dia menjadi gumpalan awan. Nah, proses itu dinamakan kondensasi. Awan tadi bergerak, ditiup angin, bergerak lagi. Akhirnya awan tadi bertabrakan, menghasilkan energi listrik. Dinamakan apa coba? Petir. Benar sekali. Karena semakin berat awan yang tertiup angin tadi, akhirnya jatuhlah dia menjadi butiran es. Jika mengenai daerah yang bersuhu lebih rendah, maka akan hujan salju. Akan tetapi, jika turun di daerah dengan suhu yang tinggi atau bersuhu tropis, akan menjadi hujan air seperti di daerah kita, di Indonesia. Nah, proses jatuhnya titik-titik air dari atmosfer menuju bumi dinamakan presipitasi. Jadi, perlu diingat, ada 3 tahapan dalam daur air: evaporasi, kondensasi,
dan presipitasi. Sudah paham belum anak-anak? Nah, demikianlah penjelasan Ibu tentang proses daur air. Untuk kita sampai di sini dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.